Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan melanjutkan perkuliahan kita. Pada kali ini melanjutkan topik sebelumnya mengenai Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam lagi bagaimana sebenarnya konsep Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dan apa yang disampaikan ini merupakan pengembangan dari modul yang sudah ada. Ya, silakan modul dibaca, dipahami bahwa apa yang di dalam modul itu semuanya relevan dan menyambung ya dengan materi yang disampaikan pada hari ini sebagai pengembangan perluasan dari materi yang ada di modul tersebut. Baik, melanjutkan pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui, Pancasila itu adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai pandangan hidup, falsafah negara, dan tentunya di dalam kehidupan ketatanegaraan Pancasila harus selalu digunakan dan diaplikasikan. Nah, pada prinsipnya konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu kita bagi tiga besar. Yang pertama yaitu bagaimana terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Yang kedua yaitu bagaimana penyelesaian sengketa-sengketa atau konflik-konflik dilaksanakan secara musyawarah, dan sedangkan peradilnya ada merupakan sebagai sarana yang terakhir, jalan yang terakhir. Yang ketiga yaitu bagaimana hak asasi manusia yang tidak hanya menekankan kepada hak dan kewajiban, tetapi juga terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, nanti ini akan kita uraikan lebih lanjut. Jadi konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara. Kita mengetahui bahwa dalam kekuasaan negara itu ada tiga ya cabang kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana lembaga-lembaga negara ya yang ada di Indonesia ini sesuai dengan sistem ketatanegaraan Indonesia adalah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing lembaga ini tentunya memiliki susunan-susunan ya. Bagaimana kita ketahui di dalam eksekutif yang dimaksud dengan lembaga eksekutif itu yaitu presiden dan wakil presiden. Di lembaga legislatif itu ada MPR, ada DPR ya, ada DPD, dan juga ada DPRD ya. Nah, kemudian di lembaga yudikatif ada Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Nah, diharapkan sesuai dengan konsep Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, maka diharapkan lembaga-lembaga negara ini, cabang-cabang kekuasaan negara yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini menjalin hubungan yang fungsional, yang proporsional di antara cabang-cabang kekuasaan negara ini, antara lembaga-lembaga negara ini, sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, menjalankan amanahnya demi kepentingan bangsa dan negara. Nah, yang kedua tadi adalah penyelesaian sengketa secara musyawarah, sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir. Nah, di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kita ketahui tadi ada lembaga eksekutif, ya, legislatif, dan yudikatif. Nah, walaupun peradilan ini adalah panglima ya, artinya hukum
sebagai panglima, nanti akan diuji dalam peradilan setiap sengketa permasalahan, apalagi di dalam apabila terjadi persinggungan mungkin ya di antara lembaga-lembaga negara atau di dalam cabang kekuasaan negara ini, maka ataupun di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, dalam kehidupan masyarakat, maka sengketa-sengketa, konflik-konflik yang muncul itu tidak mungkin bisa dihindari, pergesekan-pergesekan ya, ketersinggungan-ketersinggungan, tetapi semua sengketa itu menurut konsep Pancasila harus ya diusahakan penyelesaiannya melalui musyawarah mufakat terlebih dahulu ya, dicari jalannya agar tercapai musyawarah mufakat perdamaian yang abadi ya tentunya ya. Kemudian kalau itu juga tidak tercapai, maka memang peradilan merupakan sarana terakhir. Jangan kita lihat ya sekarang ini terlalu banyak semua masuk ke wilayah hukum ya, sehingga banyak sengketa yang kadang-kadang hanya persoalan kecil menjadi besar ya, tidak ada habis-habisnya energi dibuang hanya untuk saling menuntut ya, saling memperkarakan. Nah, dalam konsep Pancasila bahwa sistem ketatanegaraan kita ini, maka selesaikanlah masalah sengketa konflik yang terjadi dengan musyawarah mufakat. Peradilan itu adalah jalan yang terakhir ya. Nah, itu yang kita lihat apalagi dalam hubungan antara cabang-cabang kekuasaan negara atau lembaga negara, diharapkan semua persoalan ya dapat diselesaikan dengan baik demi terlaksananya ketatanegaraan yang baik, dan tentunya ini juga akan memberikan manfaat kepada masyarakat secara keseluruhan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, damai, tentram, sejahtera, lahir dan batin. Baik, yang ketiga, konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan ini garis besarnya yang ketiga adalah yaitu untuk menjamin hak asasi manusia ya, yang tidak hanya menekankan tentang hak dan kewajiban, tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makanya di Indonesia itu konsep HAM kita juga harus adalah konsep hak asasi manusia berdasarkan Pancasila, di mana tidak hanya hak asasi manusia yang dituntut di sini, tetapi juga dengan istilah KAM ya, kewajiban asasi manusia. Karena di dalam setiap hak kita, dalam hak asasi manusia juga ada hak asasi manusia orang lain, dan hak asasi manusia juga menuntut kewajiban asasi manusia terhadap hak asasi manusia lain. Baik, kita uraikan ya bagaimana konsep Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah 3 garis besar tadi. Maka kita ketahui Pancasila merupakan sari ya, intisari, puncak ya dari sosio budaya masyarakat Indonesia, di mana nilai-nilai Pancasila telah menjadi landasan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia, telah menjadi pandangan hidup, pedoman hidup ya, sehingga nilai-nilai Pancasila itu telah hidup ya, nilai-nilai luhur Pancasila itu telah hidup di dalam kehidupan masyarakat, di dalam sosio budaya bangsa Indonesia, telah merasap di dalam hati sanubari. Maka oleh karena itu, maka nilai-nilai Pancasila dalam sosio budaya bangsa Indonesia dalam konsep sistem ketatanegaraan Indonesia, maka hal ini harus berdasarkan, kalau kita ingin menjadikan Pancasila puncak atau sari dari sosio budaya masyarakat Indonesia, maka nilai-nilai Pancasila dalam sosio budaya bangsa Indonesia itu yang pertama yang perlu kita sadari, yang perlu kita pahami, dan nanti tentu kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Yang pertama ya, nilai-nilai Pancasila dalam sosio budaya bangsa Indonesia yang harus kita pahami, yang harus kita pegang. Yang pertama adalah keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bangsa Indonesia ya, sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa artinya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia ya adalah masyarakat yang berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta. Jadi tetap berpegang kepada ketuhanan Yang Maha Esa, keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bangsa kita ini ya, sesuai dengan sila pertama yang itu sudah hidup di dalam masyarakat Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai Maha Pencipta dan Pengayom alam semesta, penentu segala-galanya dari segala usaha manusia, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang telah hidup dalam sosio budaya bangsa Indonesia yang nanti bisa digunakan dalam konsep sistem ketatanegaraan Indonesia, yaitu azas kekeluargaan, ya, bangsa Indonesia cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, cinta, ya. Dan kekeluargaan ini menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Jadi masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, ya, bahwa nilai-nilai Pancasila itu azas kekeluargaan, ya. Bangsa Indonesia itu cinta kebersamaan sebagai satu keluarga, menganggap satu keluarga. Cinta dan kekeluargaan inilah menjadi dasar terbentuknya masyarakat, sehingga diharapkan nanti dengan adanya dasar terbentuknya masyarakat dari suatu azas kekeluargaan, cinta kebersamaan satu keluarga, maka akan terbentuklah sistem ketatanegaraan, perjalanan sistem ketatanegaraan Indonesia yang baik, yang berdasarkan kekeluargaan, cinta kebersamaan dan satu keluarga. Nah, kemudian yang ketiga yaitu nilai Pancasila dalam sosial budaya bangsa Indonesia, yaitu azas musyawarah mufakat. Ini sudah terjalin nilai-nilai luhur ini di dalam hati sanubari, ya, rakyat bangsa Indonesia telah menjadi sosio budaya bangsa Indonesia, yang mana azas musyawarah mufakat ini tentunya akan menciptakan kerukunan, ya, dan kebersatuan, persatuan di dalam masyarakat Indonesia, dan ini juga harus diaplikasikan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan yang keempat adalah azas gotong royong. Nah, ini juga sudah menjadi nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya bangsa Indonesia, melekat di hati sanubari rakyat Indonesia, di mana segala sesuatunya untuk demi kepentingan bangsa dan negara ini adalah tanggung jawab bersama. Nilai-nilai azas gotong royong ini telah menjadi, ya, bagian dalam kehidupan masyarakat kita, dan tentunya diharapkan juga menjadi bagian di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang diaplikasikan oleh segenap lembaga-lembaga negara, cabang-cabang kuasa negara, sehingga terciptanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan-tujuan bangsa, ya, cita-cita bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu azas tenggang rasa, ya, saling menghayati keadaan dan perasaan, ya, kita harus saling tenggang rasa. Inilah persoalan bangsa kita. Nah, karena sebenarnya di dalam bangsa, dalam hati sanubari rakyat Indonesia itu nilai-nilai luhur, azas tenggang rasa, saling menghayati, menghormati, ya, merasakan keadaan dan perasaan orang lain, ya, itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan kita, dalam kehidupan masyarakat kita, untuk menciptakan keharmonisan hidup. Dan ini juga harus menjadi konsep yang azas yang dipakai dalam mengaplikasikan Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Next, kita lanjutkan lagi bagaimana nilai-nilai Pancasila tercermin di dalam ketatanegaraan Indonesia. Dengan azas-azas tadi, ya, dengan konsep tadi, bagaimana sebenarnya nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan, ya. Jadi tercerminlah nilai-nilai Pancasila itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dalam bentuk satu, ya, yaitu adanya pembatasan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara demi terjalinnya hubungan dalam mendapatkan kekuasaan yang setara, namun memiliki kewenangan masing-masing lembaga. Sebagaimana kita ketahui tadi bahwa antara cabang-cabang kuasa negara, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan, ya, di dalam ketatanegaraan Indonesia ini, maka nilai-nilai Pancasila itu akan tercermin di dalam adanya pembatasan kekuasaan di antara lembaga negara, cabang-cabang kuasa negara ini, sehingga terjalinlah hubungan dalam mendapatkan kekuasaan yang setara, namun memiliki kewenangan masing-masing negara. Artinya masing-masing cabang kuasa negara itu memiliki kekuasaan masing-masing, ya, sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya, kewenangannya masing-masing, ya. Namun diharapkan terjalinnya hubungan personal dan proporsional antara cabang-cabang negara ini untuk terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi
Dengan nilai-nilai Pancasila ini maka akan jelas adanya pembatasan kekuasaan sehingga tidak saling tumpang tindih, tidak saling berkonflik, tetapi saling bekerja sama sesuai dengan kekuasaan kewenangan masing-masing lembaganya atau cabang-cabang kekuasaan negaranya. Ya silakan eksekutif menjalankan kewenangan tugasnya sesuai dengan kekuasaan dan kewenangannya, dan itu dibatasi dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Begitu juga lembaga legislatif dan juga lembaga yudikatif, bahwa nilai-nilai Pancasila itu akan menjadi pembatas bagi kekuasaan masing-masing lembaga ini dalam menjalankan kekuasaan, kewenangan dan tugasnya. Yang kedua adalah bagaimana sebagaimana disebutkan tadi, seharusnya menyelesaikan seluruh sengketa konflik apapun harus lebih diutamakan musyawarah demi mencapai mufakat yang menunjukkan adanya kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum demi terciptanya kehidupan yang aman dan damai serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik itu untuk warga negara maupun pemerintah atau negara dalam hal ini. Jadi dengan adanya setiap persoalan-persoalan yang muncul, persoalan konflik atau sengketa apapun, baik dalam lembaga negara ataupun di dalam kehidupan masyarakat, ya harus diutamakan musyawarah mufakat ya dalam penyelesaiannya. Kenapa? Agar terjadinya kepastian hukum, ya, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum, sehingga terciptalah kehidupan yang aman dan damai, dan serta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara maupun pemerintah. Selanjutnya yang ketiga adalah sesuai dengan kesepakatan Pancasila sebagai dasar negara, maka Pancasila telah menjadi sumber hukum dasar nasional, sumber dari segala sumber hukum dasar nasional. Bahkan telah disebutkan di dalam TAP MPR nomor 3 tahun 2000 bahwa Indonesia adalah sebagai negara hukum. Jadi nilai Pancasila itu dalam sistem ketatanegaraan terwujud juga di dalam bentuk Indonesia sebagai negara hukum, di mana Pancasila merupakan sumber hukum nasional, hukum dasar nasional, atau sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Nah, yang keempat adalah sebagai Indonesia sebagai negara hukum, maka selalu harus bertumpu kepada ideologi Pancasila, dan kita tentunya membentuk negara hukum Pancasila. Nah, maka yang dimaksud dengan negara hukum Pancasila, ya, atau negara hukum yang bertumpu kepada Pancasila itu adapun ciri-cirinya, unsurnya, yang pertama adalah pemerintahan negara berdasarkan hukum, ya, bahwa kita ini negara Reichsstaat, ya, bukan Marstat, ya. Negara berdasarkan hukum, hukum sebagai panglima, siapapun baik itu penguasa maupun rakyat semuanya harus patuh tunduk, ya, berdasarkan hukum. Nah, kemudian yang kedua adalah sistem pembagian kekuasaan negara bertumpu pada azas kerukunan dan gotong royong, ya. Jadi Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila, ya, sebagai dasar negara sumber dari segala sumber hukum, maka sistem pembagian kekuasaan negara harus bertumpu pada azas kerukunan dan gotong royong, ya. Kemudian yang ketiga adalah negara memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi negara harus memiliki kewajiban untuk menegakkan harkat dan martabat kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat yaitu negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip negara ketuhanan atau religious state, ya, bahwa Indonesia berdasarkan sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara memiliki kewajiban untuk menegakkan prinsip, ya, negara ketuhanan atau religious state, ya. Ya, jadi prinsip-prinsip ketuhanan ini perlu ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena sudah menjadi bagian nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga itu sudah kesepakatan bahwa Indonesia adalah
ketuhanan yang Maha Esa, negara memiliki kewajiban menegakkan prinsip negara ketuhanan atau religious state yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian yang keenam, bahwa negara berkewajiban untuk menegakkan prinsip demokrasi ya di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi nilai Pancasila dalam Ketatanegaraan Indonesia menghendaki negara memiliki kewajiban menegakkan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sekali lagi kita juga menegakkan prinsip negara demokrasi Pancasila yang membedakan ya sistem demokrasi di Indonesia dengan negara-negara lainnya tentunya. Nah, yang ketujuh, prinsip partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan ya. Jadi bagaimana publik, masyarakat diberikan peran ya, diberikan ruang, diberikan fasilitas, diberikan wadah ya untuk ikut serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan negara, dalam kebijakan negara ya. Peran partisipasi masyarakat itu diharapkan di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kemudian selanjutnya kedelapan, bahwa prinsip musyawarah dan kepentingan umum dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi sistem ketatanegaraan Indonesia harus mengedepankan prinsip musyawarah dan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi atau golongan. Next, selanjutnya yang ke-9, bahwa negara bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan tujuan cita negara Indonesia. Maka nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa pemerintah ya bertanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial. Kemudian sistem pengawasan dan pertanggungjawaban ya publik dalam penyelenggaraan pemerintahan ya, bahwa pemerintah juga harus bisa mempertanggungjawabkan ya penyelenggaraan pemerintahan ini dengan sistem pengawasan dan pertanggungjawaban publik penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat juga dapat mengawasi, juga ikut serta di dalam mengawasi bagaimana penyelenggaraan pemerintah ini berjalan. Selanjutnya, sistem peradilan yang harus bebas dan independen ya, kemudian juga ada perlindungan hak asasi manusia. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, di mana nilai Pancasila ini tercermin di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia seperti yang telah disebutkan tadi. Next, berarti negara Pancasila merupakan satu negara yang didirikan dan dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan hak asasi manusia, yaitu berdasarkan adil dan beradab agar dapat hidup layak sebagai manusia, sejahtera lahir dan batin ya bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menciptakan keadilan sosial. Nah, nilai-nilai Pancasila tercermin dalam perilaku hidup dan kehidupan setiap orang, anggota masyarakat maupun penyelenggara negara. Dan oleh karena itu maka 5 sila Pancasila ini harus diaplikasikan dan dioperasionalkan dalam kehidupan kenegaraan atau dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami perluasan materi tentang Pancasila dan sistem ketatanegaraan Indonesia, perluasan dari bahan materi yang ada di modul, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebagai tugas ya, agar kita lebih memahami apa yang telah disampaikan ini, maka silakan ya untuk dapat melakukan analisis apakah nilai Pancasila ini sudah tercermin di dalam ya nilai-nilai ya, apakah itu sesuai dengan azas-azasnya ya atau prinsip-prinsipnya yang telah kita sampaikan tadi. Apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah diaplikasikan, sudah tercermin ya, sudah dioperasionalkan di dalam lembaga-lembaga negara atau cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif ya. Kalau memang nilai-nilai Pancasila itu mungkin sudah ada yang terwujud, ya silakan diberikan argumen dan contohnya. Kalau belum terwujud, ya silakan diberikan argumen dan contohnya, tentu berdasarkan uraian-uraian
dengan indikator-indikator yang sudah disebutkan, bagaimana nilai Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia itu tercermin. Baik, demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang untuk memperdalam ilmu lagi, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.